Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari marketing kelas D dengan dosen pengampu Bu Maria Asumta akan menjelaskan terkait riset pemasaran digital pada perusahaan yaitu Trivisto. Oke, jadi berikutnya ini untuk dosen pengampu Bu Maria Asumta Wikantari. Ini juga untuk anggota kelompok ada Muhammad Ibanduta dengan NIM 70, Fikri Avansyah dengan NIM 73, dan Bayu Sukma dengan NIM 74. Untuk pertama ini manajemen pengetahuan digital. Manajemen pengetahuan digital itu adalah proses mengelola penciptaan, penggunaan, dan penyebaran knowledge. Jadi dengan demikian, data, informasi, dan knowledge dapat dibagikan dengan pengambilan keputusan marketing internal, mitra, member saluran distribusi, dan pelanggan. Contoh penggunaan dari data digital itu adalah, nah ini sebuah perusahaan internasional menggunakan Salesforce untuk mengelola jalur penjualan. Ketika seseorang mengunduh white paper dari situs web dan diharuskan mendaftar secara online atau mengirim pertanyaan melalui email. Dokumen tersebut masuk ke perangkat lunak salesforce.com agar semua tenaga penjualan dan manajer dapat melihat dan mengambil informasi kontak untuk email atau telepon untuk melakukan follow up. Sebuah perusahaan asuransi dengan 200 agen independen memungkinkan mereka mengakses data klaim dari lebih dari 1 juta pelanggan. Akses ini memungkinkan agen untuk menghindari pelanggan berisiko tinggi serta membandingkan data klaim dengan database pelanggan mereka sendiri. Terus untuk pendekatan pengumpulan data, cara yang paling mudah adalah dengan melihat interaksi elektronik lewat situs web dan sensor informasi lainnya. Banyaknya sumber data yang dikumpulkan perusahaan itu untuk mengambil semua data sebanyak mungkin dan kemudian diolah menggunakan platform analisis. Semakin banyak data yang ditemukan, maka semakin banyak yang dianalisis dan digunakan oleh perusahaan. Ya, Untuk selanjutnya adalah dasar pengukuran pada digital marketing. Jadi faktor terpenting dalam pemasaran digital adalah pengukuran aktivitas pemasaran. Perusahaan sekarang dapat menganalisis pergerakan pelanggan dari berbagai platform digital ke penjualan dengan data yang akurat daripada estimasi berkat teknologi. Jadi untuk mengetahui dari mana konversi itu berasal, pengukuran digital dapat disederhanakan. Afiliasi dengan kampanye juga dikenal sebagai atribusi dengan kampanye gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasikan tindakan mana yang paling produktif dan mana yang berkontribusi seperti operan gelandang sepak bola ke pemain penyerang menggunakan berbagai jenis upaya pemasaran baik offline maupun online. Next. Boleh di next. Ya, selanjutnya adalah kegiatan dalam membantu pengukuran pada digital marketing. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi indikator kinerja utama atau KPI. Ya, jadi di sini untuk dasar pengukurannya sangat penting untuk memahami tujuan kampanye pemasaran digital sebelum mengambil tindakan. Jadi setelah kita menerapkan tujuan, kita perlu mengetahui bagaimana memantau keefektifan tujuan ini dalam konteks setiap saluran digital. Sangat penting untuk mengidentifikasi KPI atau indikator kinerja utama yang terkait dengan tujuan. Misalnya dalam periklanan digital, tayangan dapat digunakan sebagai KPI jika tujuannya adalah kesadaran. Maka hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan. Nah, di sini adalah yang kedua adalah menentukan tujuan. Jadi setelah kita menentukan unit KPI-nya yang akan kita ukur, kita tentukan tujuannya. Hasil yang diinginkan didasarkan pada kemampuan perusahaan saat ini serta tujuan komersialnya sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatannya adalah menggunakan metode pengukuran. Jadi di sini data internal dan data eksternal adalah dua metode pengukuran yang paling umum. Perbedaan ini dibuat dengan memperhatikan sumber data. Meskipun pengukuran data internal lebih akurat, pengukuran data eksternal dapat digunakan untuk membandingkan hasil pemasaran digital dengan pesaing. Praktek pemasaran digital harus dapat disesuaikan dalam praktiknya. Konstelasi yang sering terjadi seperti tidak tercapai tujuan harus ditangani dengan pemantauan pelaksanaan yang lebih ketat dan juga proses pemantauan jarak yang lebih pendek. Selain itu, dikarenakan takut ada kesalahan dalam hal menghitung KPI, ada baiknya untuk menggabungkan semua pengukuran yang dapat dilacak dari awal. Oke, mungkin boleh di next. Nah, itu merupakan cara dari dasar pengukuran dari pemasaran digital marketing. Nah, di sini ada contoh kasus. Yang pertama adalah Trevisto
Kami ambil dari perusahaan Tripisto. Jadi Tripisto ini adalah online travel marketplace terbesar di Indonesia yang menjual paket wisata dan tiket atraksi. Jadi dalam kampanye pemasaran, Tripisto ini menggunakan strategi untuk mencapai target pasarnya. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi, pemasaran yang lengkap, dan juga integrasi untuk mencapai tujuan secara yang akurat. Next. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Sukma. Oke, selanjutnya itu strategi komunikasi pada PT Trivisto. Yang pertama itu research, di mana pada research itu atau analisa target marketnya, Trivisto menggunakan salah satu model analitik untuk membaca perilaku konsumen. Trivisto menggunakan model yang sama persis dengan yang dikembangkan oleh Dentsu Inc., salah satu perusahaan periklanan dan PR terbesar di Jepang. Itu model dari AIDA, yang dimodifikasi AIDA, di mana itu adalah attention, interest, desire, dan action, menjadi AISAS, yaitu attention, interest, action, dan share. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua, planning dan decision-nya. Planning dan decision pada perusahaan Trivisto atau perencanaan komunikasi pemasaran digitalnya. Saat merencanakan komunikasi pemasaran digital, Trivisto menggunakan metode pemasaran konten atau SEM atau Search Engine Marketing dan Timeline yang diaplikasikan ke dalam beberapa program, termasuk yang pertama Campaign Always On. Trivisto memiliki jadwal posting masing-masing di media sosialnya. Media sosial Instagram memposting minimal 3 kali sehari, Twitter dan Facebook 4 sampai 5 kali sehari. Hal ini dilakukan agar setiap pengikut media sosial Trivisto tidak bosan melihat konten-konten dari Trivisto tersebut. Lalu yang kedua itu ada technical campaign atau pemasaran yang dilakukan pada momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Tahun Baru, dan hari-hari nasional lainnya. Nah, tentu saja campaign ini mencakup diskon dan promosi untuk menarik konsumen-konsumen yang lain. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu communication and action atau implementasi. Nah, konten adalah hal yang paling penting dan menentukan dalam mengkomunikasikan pesan pemasaran secara digital di dunia digital. Nah, para pemasar berlomba-lomba untuk secara kreatif menampilkan konten yang menarik bagi calon konsumen. Nah, di sini perusahaan Trivisto menggunakan media sosial dan media berbayar, dan Trivisto membedakan informasi yang disampaikan sesuai dengan karakteristik media yang digunakan. Media sosial yang digunakan antara lain Twitter, Facebook, Instagram, lalu saluran YouTube dan blog-blog di internet lainnya. Sementara itu media berbayar ada Google Ads dan promosi berbayar di Instagram dan Facebook. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi atau tracking. Nah, berdasarkan komunikasi pemasaran digital melalui alat pemasaran digital, Trivisto mengevaluasi semua kampanye pemasaran digital melalui Google Analytics untuk memahami tingkat efektivitas komunikasi pemasaran digital. Tolak ukurnya adalah melihat berapa banyak pengunjung per hari dan followers di masing-masing media sosial. Next. Ini ada hasil analisisnya. Melalui konsep 4-step digital marketing, meneliti perilaku konsumen melalui model analitis ISAS yang tadi telah disebutkan. Trivisto sebagai online travel marketplace berbasis website mampu berinovasi sesuai kebutuhan dan perilaku konsumen digital dengan konsep performance based. Trivisto juga terus berinovasi dalam pelayanan, produk, dan harga, serta mengembangkan strategi pemasaran digital untuk menarik lebih banyak target pasar online, karena semakin banyak pesaing lain yang juga aktif memasarkan secara digital. Next. Nah, ini selanjutnya Trivisto mengintegrasikan 3 komponen pemasaran digital melalui SEO, yaitu media berbayar, media
yang dimiliki dan media yang diperoleh. Setelah itu digabungkan dengan 3 jenis hibrida. Next. Nah, di sini ada 3 jenis hibrida yang dimaksud. Yang pertama itu adalah hibrida gabungan paid media dengan owned media, di mana Trivisto menggunakan Google Ads, Instagram, dan Facebook. Iklan tersebut menampilkan produk terlaris dari Trivisto dan kemudian terhubung ke situs web Trivisto, Instagram, atau Facebook. Jika target pasar ingin mempelajari lebih lanjut tentang produk tersebut. Jadi di iklan tersebut ditaruh link gitu. Selanjutnya itu hibrida kedua, gabungan owned media dengan earned media. Pada tipe hybrid ini, konten dalam postingan media sosial sangat berpengaruh ke retweet, repost, bahkan viralisasi. Oke, yang selanjutnya itu hibrida ketiga, yaitu gabungan paid media dengan earned media. Maksudnya di sini adalah dukungan yang didapatkan dari klien seperti endorsement, perusahaan mencari tokoh masyarakat, blogger, pelancong, selebriti untuk melakukan barter. Jadi seperti namanya sendiri, gabungan paid media dengan earned media. Jadi misalnya ada selebritis gitu yang udah pernah pakai Trivisto terus puas, nanti bisa dilakukan barter dengan selebritis tersebut dengan memberikan dia promo, dan sebaliknya mereka melakukan promosi gitu kepada Trivisto. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Fikri. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.